pilihlah bisnis yang tidak mengambil market mikro. Iya. Karena apa? Orang-orang mikro ini kemampuannya jauh berbeda dengan kalian. Tidak bisa ketika bis mereka diserang ya mereka hanya bisa pasrah kan. Yang namanya produk dijual harus sesuai dengan kualitasnya, dengan klaimnya, dan tidak membahayakan konsumennya. Salam edukasi now, pintar itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pintar, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Balik lagi sama gue Ahmad dan Fakih di channel Edukasi Now, pintar itu penting. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, like, serta komentarnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk subscribe channel kami biar kami tetap semangat buat mengedukasi teman-teman semua lewat channel ini. Follow juga kami di Instagram dan TikTok. Video konten kali ini kami akan membahas fenomena red ocean pada pelaku bisnis sehingga berdampak pada Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia dijebak oleh asing dan akhirnya terjebak dalam red ocean dalam negeri. Nah, red ocean sendiri atau yang dimaksud dengan Samudra Merah adalah bisnis yang berdarah-darah ya, karena terlalu banyak pesaing atau kompetitor untuk produk yang sama, bahkan dampaknya terhadap perang harga ya bro. Betul, itu dampak yang sangat luar biasa yang mengakibatkan kebanyakan bisnis di Indonesia itu tidak berkembang bro. Iya. Yang akhirnya kebanyakan tutup, bangkrut, atau ownernya tidak berbisnis lagi, seperti itu. Dan pasti dialami ya, ada masa-masa red ocean ya. Iya, karena ya itu pengaruh dari asing juga kan, tempuran dari asing juga. Nah ini ada beberapa contoh nih bro, di Indonesia yang notabene-nya masuk ke dalam red ocean. Yang pertama ada di usaha F&B atau food and beverage. Jadi banyak orang-orang menengah ke atas itu menyerang bisnis F&B ini bro. Tapi di level mikro. Yang mikro ya. Karena mereka itu mengalami yang namanya keterbatasan ilmu untuk menyerang bisnis F&B yang levelnya menengah ke atas. Jadi brand-brand luar yang masuk ke Indonesia itu mereka nggak bisa saingin. Orang-orang menengah ke atas itu. Yang bisa mereka saingin adalah bisnis yang F&B di level menengah ke bawah. Contohnya orang-orang menengah ke atas jualan bakso aci, ada kan? Ada. Jualan nasi padang yang akhirnya buka cabang di mana-mana. Terus jualan lamongan, semacam itulah, apa kayak pecel lele seperti itu. Itu kan yang akhirnya menyerang pedagang-pedagang yang udah lama nih di level mikro ini, bergerak udah lama di bisnis tersebut. Yang akhirnya mengurangi pasar mereka kan. Dan banyak bro yang pedagang-pedagang di level mikro ini yang sudah lama berkecimpung di bisnis level mikro itu gulung tikar. Karena market mereka kebanyakan diambil oleh orang-orang yang level menengah ke atas yang buka baru-baru itu bro. Terus yang kedua ada di bidang jasa. Di bidang jasa ini sebetulnya memang minim modal. Makanya banyak dilirik oleh masyarakat menengah ke bawah untuk mencoba berbisnis baru. Namun mereka lupa bro, belajar bisnis jasa itu tidak cukup dengan hanya otodidak. Tapi mereka perlu belajar dari berbagai macam aspek di bisnis tersebut, termasuk menjaga harga agar tidak boncos lah ketika beroperasi. Terus yang ketiga apa bro? Yang ketiga ada fenomena skincare ya. Jadi skincare ini banyak berita yang lagi rame ya. Dan skincare ini kalau kita lihat influencer, artis-artis itu bikin gampang banget bro. Nah, fenomena di Indonesia itu kebanyakan perempuan ingin terlihat tentu saja cantik ya. Cantik dalam hal ini mungkin pandangan mindsetnya adalah putih, kemudian bersih, kinclong. Ya, sehingga banyak orang
yang ingin membuka bisnis skincare ya. Iya, itu Dan itu juga dilirik masyarakat ya, Bro. terpengaruh. Mungkin mindset itu gue lihat terpengaruh dari produk-produk Korea, Jepang seperti itu ya bro, yang Iya. mengiklankan kalau pakai produk tersebut mereka akan jadi putih, bersih, kinclong. Ya seperti orang-orang cewek-cewek di Korea dan Jepang lah ya, Iya. seperti itu. Jadi orang Indonesia perempuannya banyak yang terkena dampak dari iklan tersebut. Iya, iklan tersebut. Kemudian juga banyak problem yang terjadi ya, Iya. seperti produknya yang overclaim ya, Iya. saling mengklaim ya. Dan juga menurut saya dalam apa ya, iklannya itu mindset orang itu sangat tertipu ya, saking menariknya ya bro. Dan banyak yang udah ngecek ya skincare di Indonesia ini banyak yang overclaim, tapi setelah dicek ternyata kadarnya itu sama sekali tidak sesuai dengan klaimnya itu. Makanya ini kan salah satu bentuk penipuan ya ke konsumen kayak gitu. Dan ada juga yang masih pakai bahan-bahan yang berbahaya. Itu yang menurut gua udah nipu, membahayakan lagi ketika dipakai. Itu kan salah satu bentuk ketidakwarasan ya seorang business owner skincare dalam menjual produknya. Harusnya yang namanya produk dijual harus sesuai dengan kualitasnya, dengan klaimnya, dan tidak membahayakan konsumennya. Jadi kalau berbicara produk, fitrahnya ya wajib bagus ya bro. Iya, apalagi ini skincare kaitannya dengan kesehatan. Betul. Banyak yang akhirnya masyarakat terjebak dengan harga, terpengaruh dengan iklan, akibatnya bisa merusak ya secara wajah dan lain sebagainya. Kulit lah. Kulit, iya. Selanjutnya ada pabrik di Indonesia yang sudah sedikit ya, artinya bersaing dengan pabrik Indonesia saja sudah berat ya bro. Artinya mungkin dulu bagus ya dan berkembang, tapi seiring gempuran import ya, gempuran masuk lah, khususnya kalau kita lihat elektronik ya bro. Elektronik itu murah meriah ya. Bahkan kalau kita bilang Indonesia justru memakai produk luar, kemudian masuk ke Indonesia di branding ya. Betul. Jadi tidak lagi menjadi produsen ya. Nah, kemudian ditambah sekarang banyak gempuran produk Cina luar biasa yang berpengaruh dampaknya ke ekonomi ya. Jadi di sini fenomena marketplace juga akhirnya banyak menimbulkan pabrik di Indonesia tutup dan PHK marak terjadi di mana-mana. Seperti itu bro. Nah, ini yang mengakibatkan yang namanya red ocean ya bro. Jadi hampir semua pelaku bisnis ya, apalagi yang kita rasakan di kalangan mikro itu semua berdarah-darah. Dan lambat laun, pelan-pelan bangkrut, bahkan bisnisnya pun berhenti. Bahkan kita sering lihat gonta-ganti bisnis yang lagi viral, pada akhirnya ujung-ujungnya berhenti juga ya. Nah, fenomena red ocean ini yang terjadi, yang sudah kita lihat faktanya, faktornya menurut Bro Fakih itu seperti apa sih? Ya, jadi ada beberapa penyebab ya bro ya, yang menjadikan Indonesia ini mengalami fenomena red ocean lah masyarakatnya. Itu yang pertama, Indonesia itu keskip bro, era industri manufakturnya. Jadi pabrik-pabrik yang asli Indonesia itu sedikit akhirnya. Yang tadi Bro Ahmad sampaikan udah bersaing sama pabrik di dalam negeri aja susah kan, ditambah gempuran-gempuran produk-produk Cina, produk-produk asing lah yang menyebabkan banyak pabrik di Indonesia kalah saing, tutup dan PHK karyawannya kan. Yang kedua, jadi SDM di Indonesia itu mengalami segala bentuk keterbatasan bro. Yang pertama keterbatasan ilmu, modal, tempat, dan SDM yang ahli. Serta alat-alat produksinya tuh di Indonesia sangat minim. Kebanyakan mereka impor dari China atau negara-negara Eropa lah ya. Yang ketiga, nah ini yang sedang beberapa bulan kemarin ya terjadi di Indonesia dan mungkin masih terjadi di Indonesia, yaitu deflasi bro. Yang mana banyak masyarakat menengah ke atas itu menyimpan uangnya di bank. Jadi peredaran uang di
uang kertas di Indonesia itu menurun, yang akhirnya mengakibatkan harga produk dan jasa di Indonesia itu turun juga, bro. Terus yang keempat, ini juga fakta yang miris ya, bro ya. Jadi daya beli masyarakat Indonesia itu menurun, terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang itu dampak dari PHK di mana-mana, terus sulitnya mencari pekerjaan, bahkan masyarakat menengah, bro, itu sekarang sudah mulai berkurang, bro, menjadi masyarakat bawah ekonominya. Terus yang terakhir penyebabnya adalah yang paling besar ya, bro, dampak yang paling besar itu dari pengaruh asing jelas kan, yang bermain dalam paradigma psikologi pemikiran masyarakat Indonesia, dan juga permainan asing dalam menguasai segala aspek sektor, bahkan sampai pemerintahan kan. Sempat kita tahu juga kalau ada perjanjian-perjanjian investasi dari pemerintah era sebelumnya dengan asing kan, yang menyebabkan tenaga kerja asing masuk dengan mudah di Indonesia, terus produk-produknya juga banyak yang masuk ke Indonesia. Nah itu kan nggak mungkin dong masuk begitu aja, pasti kan ada perjanjian investasi sendiri antara pemerintah dengan pihak asing kan. Nah itu bro, beberapa penyebab yang gua analisis kenapa di Indonesia ini terjebak ke dalam red ocean. Kita juga bisa lihat faktanya di media sosial, bro. Kalau kita ngomongin masalah bisnis ya, yang red ocean ini, yang paling banyak kita temui adalah F&B ya, bro. Dan F&B di skala mikro ini banyak pembongkaran resep makanan, yang padahal itu menjadi rahasia dapur ya, bro. Iya, rahasia dapur dari para owner yang di level mikro itu kan. Nah, jadi ini berdampak bisa menghancurkan pasar owner bisnis F&B mikro, dan juga pemahaman para owner di sini yang skalanya mikro, mereka masih ngomonginnya selling. Jadi konsepnya masih berdagang. Yang penting mencapai keuntungan. Padahal kalau kita bilang secara rasa itu udah bisa bersaing lah ya. Nah, ini mengakibatkan bahwasanya sebenarnya tidak hanya selling saja yang dipikirkan, branding dan marketing juga penting, bro, dalam meningkatkan atau bahasanya scale up bisnis mikro ya. Jadi kalau kita ngomongnya selling, pasti di situ akan terjadi perang harga. Dan jatuhnya nanti hancur-hancurkan harga ya. Harga semakin murah, ditambah nanti kompetitor semakin banyak. Yang ada nanti ya tadi mengalami red ocean, sehingga bisa mengakibatkan kebangkrutan pada bisnis. Ya, itu yang banyak dialamin oleh pengusaha di level mikro kan, mereka hanya fokusnya ke selling ya bro. Tapi mereka lupa tentang, bahkan mereka tidak tahu sih. Kebanyakan mereka tidak tahu tentang bagaimana digital marketing, branding. Akhirnya mereka kalah saing dengan orang menengah ke atas yang paham betul tentang hal tersebut kan. Ya, akhirnya menjadi peluang mereka untuk mengambil marketnya si pemilik usaha di level mikro ini nih. Kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat faktanya, kalau kita ngomongin UMKM yang berbasis mikro, itu kadangkala peran pemerintah itu dalam mensupport pendampingan kurang. Artinya apa? Kadangkala memang ada semacam pelatihan ya, tapi pelatihan itu tidak dilakukan pendampingan yang signifikan, bro. Jadi misalkan dalam pelatihan branding maupun marketing, mereka beberapa narasumber kadangkala dia menyampaikan kulitnya aja, atau ketika menyarankan malah buka kelas, dan kelas itu setelah ditelusuri berbayar. Nah, kondisi yang seperti ini kan membuat berat UMKM untuk melangkah lebih ya. Nah, ya memang kalau ngomongin berbayar menurut saya oke, tapi benar-benar dilakukan secara pendampingan sampai berhasil. Tapi kalau hanya kulitnya saja dilakukan pembayaran, itu menurut saya ini akan berdampak UMKM juga apa ya, untuk meningkatkan daripada bisnisnya ya, pengembangannya itu akan sulit. Beban ya bro ya. Beban. Padahal yang di-share hanya kulitnya, tapi kita udah disodorin dengan uang, harus bayar gitu. Itu sangat disayangkan. Para influencer ataupun motivator lah ya, motivator bisnis yang buka kelas seperti itu, kalau yang di-share hanya kulit-kulitnya dan tidak ada pendampingan yang real, bisa dirasakan, yang signifikan, ya harusnya gratis aja kan. Kasihan lah para
pebisnis-pebisnis yang di level mikro ini sulit untuk mendapatkan informasi dan pengalaman jika harus dibebankan dengan materi. Nah, ini ada masukan lah buat para orang-orang yang menengah ke atas ya bro ya. Pilihlah bisnis yang tidak mengambil market mikro. Iya. Karena apa? Orang-orang mikro ini kemampuannya jauh berbeda dengan kalian. Tidak bisa ketika bisnis mereka diserang ya mereka hanya bisa pasrah kan. Hanya bisa pasrah, hanya bisa menunggu dan lain sebagainya karena mereka sudah berat buat muter bisnisnya aja hariannya aja mereka udah berat. Gimana buat tadi mencari informasi tentang bisnis atau bayar kelas dan lain sebagainya itu udah berat. Jadi janganlah menyerang bisnis-bisnis di level mikro. Seranglah bisnis-bisnis yang di level menengah ke atas ataupun saingilah brand-brand yang dari luar negeri tuh yang masuk ke Indonesia kan. Iya. Biar mereka tuh kalah saing dengan orang Indonesia sendiri. Nah, akhirnya mereka bisa pergi gitu loh. Justru menurutku yang level menengah ini sangat penting ketika dia bisa mendukung lokal ya, produk Iya, lokal. betul. Kadangkala mereka malah menggunakan brand lain tapi Iya. tidak mensupport lokal. Iya, mereka bikin bisnis sendiri Iya, dengan nama brand tertentu, tapi sebenarnya yang dijual sama aja kayak level Iya. mikro gitu loh. Iya. Nah, melihat fenomena tadi, sekarang dari saya bertanya, Bro, apakah ya ada di Indonesia yang bisa membongkar harga produksi ya, khususnya bisnis yang menaungi elektronika ya, artinya misalkan produk HP atau motor atau juga bisa mobil brand bernama. Kira-kira gimana, Bro Haki? Iya, kalau tadi kita bahas terjebak dalam red ocean yang influencer, artis dan lain sebagainya, bahkan motivator bisnis bisa bedah kan hanya di bisnis-bisnis yang sederhana bro, yang di level mikro itu seperti F&B, terus jasa dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa Indonesia membedah nih dari si para influencer, motivator bisnis itu membedah gimana sih cara produksi dari barang-barang elektronik yang dari China, barang-barang brand dari motor, mobil dan lain sebagainya itu kan belum ada ya bro ya di Indonesia. Coba kita lihat di Amerika, di luar negeri, mereka bener-bener bisa membuat mobil sendiri nih dari usaha atau home industry lah ya. Mereka bahkan bisa bikin mobil dari nol sampai jadi gitu loh. Yang akhirnya rakyat negara maju ya bisa bersaing gitu loh dari apapun bentuk produk ataupun jasa dari asing yang masuk ke negara mereka. Gak bakal bisa nyalahin gitu loh. Tapi kalau ke Indonesia itu jelas kita kalah. Sekarang ya kita kalah karena keterbatasan tadi loh bro. Keterbatasan ilmu, sumber daya manusia, tenaga ahli, modal dan lain sebagainya. Yang akhirnya ketika gempuran barang atau produk-produk asing masuk ke Indonesia ya udah kita terima aja gitu loh. Terima malah cenderung pengen memiliki kan karena memang di Indonesia nggak ada yang bisa bikin kayak gitu. Dan fenomena ketika kita memang seringkali kalau saya rasakan bro, ketika misalkan dalam dunia pendidikan mendapatkan hibah ya seputar alat misalkan alat praktek untuk mengajar ya, ketika disuruh membeli barang itu justru pemerintah menekankan produk lokal, tapi ketika saya nyari sangat kesulitan sekali apalagi barang yang mengandung TKDN. Apa itu bro? TKDN itu di mana barang itu harus dibuat di Indonesia, berapa persennya misalkan seperti itu. Jadi akhirnya ya karena Indonesia itu produsennya masih kecil, justru masyarakatnya konsumsi terhadap produk itu juga sangat rendah ya bro. Iya. Akhirnya secara tidak sadar dari kitanya masyarakatnya juga kurang mensupport produk lokal. Jadi peran pemerintah di sini juga penting terhadap produk lokal di Indonesia supaya bisa naik ya. Artinya sebenarnya Indonesia bisa ya, dan kita menggunakan juga kita juga harus support ya. Tapi kalau di elektronika persaingannya
justru banyak kompetitornya ya. Nah, kalau di fashion justru menurutku ada peluang potensi bagus kalau di Indonesia. Hanya saja kalau misalkan kita fokus terhadap penciptaan ya dari produk-produk hasil karya masyarakat Indonesia, kita harus juga meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi bikin program-program yang memang mendukung baik dari segi ilmunya tadi, Bro Fakih, birokrasinya, kemudian juga fasilitasnya, gitu. Jadi semua harusnya bersinergi. Iya, harusnya sinergi. Harusnya sinergi. Jangan sampai, contohnya kita bisa swasembada pangan, tapi produk-produk import yang di sumber daya alam kita aja masih import ya. Nah itu kan rasional secara berpikirnya bagaimana itu? Iya. Dan melihat fenomena fashion ya tadi ya Bro ya. Gue melihat sih ya itu merupakan kebutuhan sekunder ya Bro ya. Sekunder. Dan kalau bisa sih ya mungkin sekarang oke lah fashion naik lah ya dari baju, sepatu dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa ya orang-orang yang bergerak di bidang fashion ini nggak fokus di market Indonesia aja sih. Kalau kata gue dia harus bisa ekspor lah, menarik daya beli market luar gitu loh. Karena ketika mentok nih hanya fokus di market Indonesia aja, lama-lama kompetitor di dalam negerinya semakin banyak kan, marketnya semakin sedikit, kayak gitu. Jadi pastikan dulu teman-teman yang bergerak di bidang fashion ini punya pikiran, produk gue harus bisa keluar negeri gitu loh. Gimana caranya sih setelah sukses di Indonesia, gimana caranya sih bersaing dengan brand-brand dari luar gitu kan. Jangan sampai kita terjebak lagi nih. Udah bagus di Indonesia punya nama, tapi kok mentok gitu loh. Nggak bisa bersaing dengan brand luar negeri. Ya sama aja kan. Kita tetap aja yang akhirnya brand-brand luar negeri ya jadi saingan di Indonesia juga kan. Kalau bisa saingan mengalahkan yang akhirnya kita bisa dapat market dari luar negeri gitu loh. Nah ini nggak khusus di fashion ya, di produk apapun ya yang dari Indonesia. Kalau bisa semua ownernya, pemilik bisnisnya harus bisa punya pikiran seperti itu. Ekspor lah ke luar negeri. Gimana caranya bersaing dengan brand-brand dari luar. Sekarang juga yang lagi marak dan terjadi di Indonesia yaitu ada produk material. Di mana material ini kalau kita lihat Indonesia sudah ketinggalan jauh dengan negara Asia lainnya, di mana negara Asia ini sudah memproduksi material yang terbaru, yaitu dengan spek yang sangat bagus. Contohnya pengganti kaca sebagai atap, solar tub ya, kemudian pengganti cat, ada juga HPL dengan jenis wallstone, WPC, dan lainnya ya. Bahkan sampai keramik mosaik ya, banyakan bukan dari Indonesia. Jadi kebanyakan ketika kita ngomongin material, pada kenyataannya Indonesia masih menjadi konsumen ya, konsumen mengandalkan barang impor. Padahal kalau kita lihat dari segi SDM-nya Indonesia itu mampu Bro, seperti itu. Sangat disayangkan ya Bro ya. Padahal yang tadi Bro Ahmad bilang sumber daya manusianya banyak. Kalau bikin seperti ini kan memang butuh tenaga ya, dalam arti misalkan bikin keramik mozaik yang bahannya dari semen konsentrat kan, yang gue tahu itu di Indonesia bahan bakunya ada. Tenaganya banyak, bahkan cara bikinnya simple, hanya pakai cetakan-cetakan kayak gitu doang. Tapi kenapa Indonesia tuh nggak sampai terfikirkan gitu loh untuk bikin hal-hal semacam itu, padahal dalam infrastruktur itu kan pesat ya perkembangannya ya Bro ya. Apalagi gimana caranya kita menemukan alternatif produk untuk bisa lebih cepat dalam membangun infrastruktur itu kan. Dan tentunya harus melalui R&D yang menghasilkan barang-barang infrastruktur yang kuat, tangguh, dan tahan lama kan. Kan yang sekarang itu di Jepang mungkin atau di negara-negara yang sering terkena bencana kan infrastrukturnya mengikuti kan. Jadi udah sampai ke kelenturannya dari bencana-bencana itu. Nah, harusnya Indonesia bisa lebih berpikir ke situ, Bro. Biar nggak ketinggalan lah, minimal sama negara Asia lah. Sekarang barang-barang yang dari infrastruktur itu kan kebanyakan dari China, Bro.
Iya. Jadi sayang banget lah semua ide, semua gagasan itu kita dari luar negeri semua dan kita hanya meniru, bahkan parahnya jadi konsumen kan sekarang. Apalagi kalau kita lihat pemerintahan sekarang, pasti Mm, dalam program kerjanya itu mengandalkan atau pasti ada yang namanya pembangunan infrastruktur ya, bro. betul. Jadi saling sangkut paut ya, Mm, di mana kalau bisa kita jangan lagi sebagai konsumen, konsumen, tapi juga harus bisa menjadi produsen. produsen. Nah, selain Red Ocean yang kita bahas tadi dari Iya, berbagai sektor maupun produk, nah ada hal yang sangat berat dirasakan oleh pebisnis atau pelaku bisnis, bro, yaitu pajak usaha dan pajak aset serta pajak-pajak lainnya. iya, Nah, sehingga di sini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pemerintah dalam hal ini negara Indonesia hanya bisa memeras rakyatnya melalui pajak? Ya, biasanya kalau kita lihat faktanya, ketika pajak itu masuk dan ke APBN itu kalau kita lihat faktanya banyak yang dikorupsi ya, kalau kita lihat berita-berita ya, bro. betul. Dan pastinya ketika ada proyek biasanya di markup atau digunakan dana tersebut APBN tidak menggunakan skala prioritas ya. Jadi kelihatannya miris ya, bro. Menurut Iya, Bro Fakih gimana, bro? betul banget bro. Itu miris lah. Dan terbukti kan faktanya sekarang di era kepemimpinan Pak Prabowo, mulai nih ditangkap-tangkapin tikus-tikus koruptor itu kan. Ada yang 400 miliar, ada yang 27 miliar dan sebagainya, bahkan ada yang triliunan. Itu baru sedikit kan yang ditangkap, Iya. belum yang udah dari dulu dia koruptor jadi koruptor. Pasti nominalnya udah sangat besar. Jadi sayang banget kalau APBN kita hanya buat korupsi, buat oknum-oknum koruptor tersebut kan. Lebih lebih penting lagi digunain untuk hal-hal yang untuk kemajuan, pertama pola pikir tadi kan, kita menciptakan produk lah ya yang bisa memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri maupun syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhan asing kan. Jadi banyakin pabrik lah jadi produsen. Sayang banget kan kalau uang itu hanya dikorupsi. Iya. Dan kalau pola pikirnya sudah terbentuk, Mm-mm. ini pastinya kalau kita lihat netizen Indonesia kan netizen yang paling aktif ya. Iya. Kalau kita lihat sekarang kan euforia ada dalam sepak bola saja ya, bro. Mm-mm. Ya, tapi kalau euforia ini ada dalam mindset pola pikir dan Indonesia menjadi produsen yang baik, ini justru akan berkembang. Tidak hanya berkembang ya, Indonesia juga bakalan maju. Apalagi Betul. dipandang kalau Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 seperti itu, bro. Iya, dan sebenarnya kalau pola pikirnya bagus, yang kata Bro Ahmad tadi, bisa memboikot produk-produk asing ya Bro Iya. ya. Yang mana itu bisa membalikan keadaan nih dengan rakyat Indonesia yang sebanyak ini, kita fokus aja pakai produk dalam negeri yang kualitasnya itu bahkan ada yang melebihi ya Bro, Iya. melebihi produk-produk luar negeri ya. Iya. Dan yang belum, ya ayo kita dorong, kita support biar si owner-owner produk atau jasa ini bisa menyaingi produk-produk atau brand-brand dari luar negeri ya. Iya. Sekarang itu netizen Indonesia itu dianggap netizen yang paling kasar bro dalam Iya. dalam mengungkapkan reaksi Iya. di Asia ataupun dunia. Nah itu kita baliklah keadaan, kita pakai power itu ya bro ya. Iya. Kita pakai power itu untuk hal yang positif, bukan untuk mereaksi Iya. dengan kata-kata yang kasar atau negatif dan lain Atau hate sebagainya. speech lah. Iya Nah, betul, sayang banget lah kalau di power itu digunain hanya untuk ngejudge orang atau gimana ya, yang negatif lah intinya. Dibaliklah pikirannya biar positif. Nah, terkait tadi produk ya, bro. Jadi kalau misalkan kita memang bisa memboikot produk, misalkan produk-produk Israel ya, misalkan contohnya. Nah, sehingga kita sebagai rakyat biasa ya, atau apalagi pelaku bisnis, kita bisa memikirkan bagaimana memajukan produk lokal. Sebenarnya produk lokal ada beberapa yang sudah maju. Nah, tinggal mindset tadi, pola pikir masyarakatnya bagaimana bisa dalam hal memboikot ini berdikari, berdiri di kaki sendiri. Artinya apa? Artinya seperti negara maju. Ketika pemerintahannya sudah mulai memboikot, di
dia justru mendukung, tidak playing victim atau tidak tadi ya berita-berita yang malah menimbulkan hate speech ya, tapi mendukung berdiri kaki sendiri ya, kemudian tidak ketergantungan, itu yang paling penting, bro. Iya, tidak ketergantungan. Jadi sebenarnya mindset itu sangat diperlukan, bro. Karena apa? Mereka itu di negara maju, mau siapapun yang datang ke negara mereka, itu tidak akan bisa mengalahkan Iya. orang-orang atau produk-produk dalam negeri. Karena mereka tuh sudah mindsetnya kuat. Yang mereka bawa tuh dari dulu ya, mungkin sejarah mereka dan lain sebagainya, itu jadi prinsip kuat gitu loh, jadi di benak mereka. Jadi siapapun negara asing yang masuk ke negara mereka di negara maju itu nggak akan bisa mengalahkan produk-produk dalam negeri gitu loh. Iya. Contohnya aja nih ya yang sudah di boykot tentang platform-platform media sosial. Contohnya TikTok kan di Amerika kan udah tidak digunakan dan atau di blok. Karena apa ya? Itu sangat mengganggu sebenarnya. Mengganggu apa? Mengganggu mungkin ekonomi dalam negeri dan lain sebagainya. Gempuran barang-barang Cina yang masuk ke Amerika mungkin yang sangat banyak tidak bisa dibendung, yang akhirnya ya udah di stop gitu loh. Pemerintahnya mendukung kan. Karena apa? Jika diteruskan ya ekonomi negaranya akan hancur. Sebenarnya berkaitan juga sama video kita ya bro, yang menjadi manusia seutuhnya ya bro. Jadi di konten sebelumnya, yang mana intinya mau jadi apapun lu itu harus punya fundamental ya bro, menjadi manusia seutuhnya. Jadi itu sebenarnya sangat penting karena berpengaruh dengan pola pikir, gimana cara lo merapikan cara mendapatkan pengetahuan, dan juga masalah etikabilitas, dan yang terakhir elektabilitas ya bro ya. Dan juga bisa bersaing dengan masyarakat asing ya di era sekarang. Nah tadi kan kita udah bahas barang dan jasa ya bro ya. Nah nggak cuman di barang dan jasa aja nih bro kita dijebak oleh asing di dalam fenomena Red Ocean, tapi kita juga di dunia online kita dijebak dengan platform-platform mereka seperti YouTube yang kita gunakan sekarang juga ya, Facebook, terus Instagram, WhatsApp, Google, dan ini ada yang baru juga bro dari Cina bro, namanya Temu. Apa itu? Itu semacam website bro. Website ya. Website. Ada aplikasinya juga yang mempertemukan langsung antara pabrik di China dengan konsumen bro. Jadi mereka benar-benar berpikir untuk meminimalisir jalur supply chain. Berarti kayak shortcut ya? Iya benar, langsung shortcut. Itu kan harganya luar biasa murah kan berarti kan, karena langsung ke pabrik. Bayangin aja kalau Temu itu bisa tembus di Indonesia dan mulai digemari oleh masyarakat Indonesia yang gimir dengan produk bagus tapi harganya murah dan bisa mereka jual lagi kan. Udah hancur sih bro ekonomi Indonesia ke depannya. Dan saya juga melihat fakta yang ada ya, kemarin barusan searching browsing ternyata ada kelas pelatihan yang temanya itu belajar tadi produk impor ke Cina ke Indonesia. Nah itu kan sama halnya ya kita terjebak ya, menghancurkan ya, artinya produk lokal nantinya akan terpinggirkan, nggak bisa bersaing lagi. Iya, itu sudah sangat marak sebenarnya kelas-kelas online importir kayak gitu, dan menurut gua orang-orang yang seperti itu nggak bertanggung jawab atas jangka panjang sih. Dia hanya memikirkan gue dapat cuan kayak gitu dari kelas online, dari importir. Dia caranya datengin barang dari Cina ke Indonesia, bahkan yang gue sebenarnya pernah ikut bro. Jadi lebih detailnya dia jual gudangnya juga yang ada di Cina juga buat ngecover tontonan produk itu yang konsumen Indonesia beli terus dibawa ke Indonesia lagi diimpor. Nah itu dia jual gudangnya juga di Cina. Pertama gratis bro itu kelasnya. Pertama gratis, dijelasin kulitnya bla bla bla. Terus yang mau langsung datang ke Cina itu bayar. Bayar. Pertama kan jelas bayar tiket kan, tapi kedua ada bayar pendampingan gitu. Itu mahal bro waktu itu gua. Tapi gua nggak jadi ikut karena gue pikirnya bakal ngancurin ekonomi Indonesia jangka panjang sih. Dan ini akan merubah habit ya bro. Betul. Kalau nggak berhenti ya. Nah selain Temu tadi bro, kita tuh selama ini
nggak sadar bro tentang data kita tuh kita serahin data pribadi Iya, kan, data kita pribadi. serahin ke mereka, ke asing Iya. dengan mudah kan, dari apa, email, terus passwordnya, terus juga mungkin kalau di platform-platform marketplace itu kita bahkan sampai KTP Iya, kan KTP. kita serahin dengan mudahnya untuk bisa jualan, untuk bisa ikut Shopee Live dan mungkin TikTok Live atau apalah. Itu sangat bahaya sih guys. Maksudnya kenapa sih kita nggak berpikir dibalik gitu loh, dengan masyarakat Indonesia yang tadi dicap sebagai masyarakat yang sangat aktif ya di media sosial. Kita harusnya bisa nggak sih, udah punya power segitu besar, kita bikin platform sendiri, kita gunain sendiri, kita datanya kita masuk di Indonesia Iya. sendiri, yang akhirnya pun uang yang masuk ke media sosial itu ya baliknya Oke, ke iya, buat Indonesia kita lagi sendiri. kan. Iya. Mungkin dikelola oleh perusahaan Indonesia sendiri atau mungkin pemerintah sanggup kan, akhirnya masuknya ke mana? Ke APBN Iya. misalkan, yang masuk ke, misalkan yang bikin platform itu pemerintah kan. Itu akhirnya muter di Indonesia duit itu. Tidak keluar ke asing, udah kesehatan kita menengah ke atas banyak yang ke asing, Iya, lebih percaya lebih keluar. percaya keluar, terus ditambah dengan platform online semuanya keluar, Iya. duit kita keluar semua guys. Gitu, sangat disayangkan ya, duit kita tuh nggak ada yang balik ke Indonesia lagi, keluar semua. Dan akhirnya ya pola pikir tadi ya bro, fundamental pola pikir masyarakat akan terus seperti ini terus kalau tidak dirubah. Artinya Iya, masyarakat akan lebih lebih memilih menjadi konsumen, dan masyarakat juga akan terbiasa menggunakan produk-produk asing. iya. Nah bro, kalau tadi kita sudah ngomongin masalah pemerintah dengan pajaknya dan anggarannya, sekarang kita ngomongin juga yang tidak kalah penting, yaitu ada beberapa fakta menarik lainnya ya. Bahwasanya kalau kita lihat kemarin-kemarin ada berita viral bahwasanya kita pernah bahas tentang pendidikan ya, di pendidikan itu ternyata tidak merata sehingga timbul kesenjangan tadi ya. Dan ternyata ada fakta bahwa anak SMA ya itu belum bisa baca bro. Itu kan miris Parah sekali ya. banget ya, Iya, miris SMA sekali. loh. Nah ini akibatnya, kalau kemarin kita sempat bahas di konten kan, ujian nasional dihapuskan ya. Iya, Jadi ketika tidak ada standar ya, apalagi kalau kita lihat sekarang teknologi masuk dan yang lainnya masuk mempengaruhi ya. Nah seakan-akan ketika nggak ada standar ini, ketika ada siswa yang akan naik level atau naik kelas ya, ketika tidak sesuai kemampuannya ya, ini kan balik lagi terhadap institusi pendidikannya ya, masing-masing sekolah ya, dia memaksakan untuk naik kelas sehingga berdampak banyak anak-anak yang sudah naik kelas itu tidak memenuhi standar ya, karena tadi problem-problemnya mungkin sebelumnya kita sudah bahas ya. Iya. Ya. Kemudian hal ini juga membuktikan bahwasanya ada penelitian PISA Bu, PISA ya. PISA itu Program for International Student. Bagaimana penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun bro. Berarti kan kalau 15 tahun SMP ya itu ya. Nah dalam bidang membaca ya, kemudian matematika, kemudian sains. Nah Indonesia ini juga masih terendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang berdampak tadi ada berita viral anak SMA belum bisa baca kayak gitu. Wow, luar biasa banget ya. Indonesia sampai terkenal oleh dunia hal-hal yang fatal gitu loh bro. Iya. Umur anak di SMA itu nggak bisa baca kan fatal banget kan. Gimana masa depannya coba. Jadi guys, Indonesia itu nggak akan jadi negara apapun kalau nggak mulai dari sekarang itu dibenahi, dan nggak cuma dibenahi dari segi kualitas sumber dayanya, tapi dari apa, pemerintahannya juga, birokrasinya juga, cara menangani program-programnya Iya, juga, skala prioritas ya, eksekusinya juga, dan sampai di level bawah tuh lu harus berubah semua bro, di pemerintah. Nggak cuman presidennya doang nih Pak Prabowo yang udah mulai action, tapi lu di level pemerintah yang bawah lu juga harus berubah. Jangan
jangan nyolong, jangan jadi tikus koruptor dan lain sebagainya. Intinya fokus ke generasi lah ya bro ya. Iya. Jangan sampai nih ya Indonesia nggak jadi negara maju. Kita cuman stuck di sini bahkan turun. Nah ini ada kasus lagi nih bro, selain Tadi tentang pendidikan. anak SMA yang nggak bisa baca, itu juga dianalisis sama PISA tadi ya, Iya, bisa. internasional ya. Ini ada lagi problem tentang stunting bro. Oh, stunting ya. Iya, stunting yang mana di Indonesia itu ternyata paling tinggi di antara negara Asia lainnya. Peringkat Nomor berapa, satu bro? Oh, bro, nomor 1 malah. stuntingnya. Jadi 1 dari 3 bayi yang lahir di Indonesia itu stunting bro. Oh, Nah kalau di prosentasekan itu lebih dari 20% bro. Yang dari bayi yang lahir di Indonesia itu 20% lebih itu stunting. terkena stunting. Terkena stunting. Nah jadi itu berpengaruh sama IQ-nya bro. Oh, dan Nggak tadi cuma yang IQ sih. saya bahas ya, berkelanjutan Iya, ya, berkelanjutan, nggak cuma IQ tapi tinggi badan, terus kesehatan juga dan lain sebagainya, fungsi tubuh juga, yang mana mengakibatkan ya mohon maaf IQ orang Indonesia di era sekarang yang baru-baru lahir ini mohon maaf di bawah bro. Nah itu mengalami bukan kemunduran ya. iya mengalami kemunduran, mohon maaf, bukan omongan kita yang kotor ya bro, cuman itu fakta guys. Nah ini merupakan salah satu hal yang prioritas kan menurut Prabowo perlu dibenahi kan, makanya ada makan siang gratis. Nah itu mungkin program yang bisa menghilangkan stunting tersebut kan, tapi kalau eksekusinya sampai level bawah berantakan, dicuan-cuanin dan lain sebagainya, ya nyampe ke Bawah juga siswanya ya. kan apa spek dari makanannya kan jadi berkurang kan. Yang tadinya misalkan harga per siswa dapat makanannya satu kali makan tuh dapat 20.000 misalkan, dicuan-cuanin nih di level mana dicuan-cuanin sampai ke siswanya 11.000. Itu kan turun setengahnya kan. Nah itu bro, maksud gua tuh jangan jadi tikus koruptor, karena ini program dipakai buat benerin generasi bro, menghindari dari stunting, bikin IQ masyarakat Indonesia jadi bagus dan lain sebagainya gitu teman pintar. Dan kadang gini, kebanyakan pemerintah stunting ini berpikir edukasi. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan edukasi saja, tapi asupan makanan langsung ya. Iya, yang bergizi Iya. dong. Makanya jangan sampai speknya tuh dikurang-kurangin kan. Jangan sampai udah biayanya 20.000 doang atau berapa lah 25.000 dipotong-potong lagi. Aduh, sayang banget. Lu cari penghasilan di tempat lain lah. Jangan jadi koruptor intinya di era sekarang. Nah, selanjutnya nih bro, ada di bidang kesehatan bro. Tadi kan kita sempat spill sedikit ya tentang apa menengah ke atas yang nggak mau berobat di Indonesia, lebih percaya berobat di luar negeri, itu mengakibatkan kerugian devisa kan. Di Indonesia lebih dari 180 triliun kan. Selanjutnya tentang jumlah dokter di Indonesia yang masih sedikit, ditambah dokter yang sedikit itu kebanyakan komersil kan. Faktanya komersil. Komersil seperti apa bro? Nah, jadi dokter itu ada yang, dan bukan ada sih, banyak yang tidak fokus di penyembuhan pasiennya, tapi lebih fokus ke bisnis obatnya bro. Jadi membuat pasien itu ketergantungan. Balik lagi. Buat apa? Buat dapetin obatnya. Buat apa? Buat si dokter itu jadi cepet cuan kan. Balik lagi, dicek lagi, bayar lagi, dan lain sebagainya. Ya itu bro, jahatnya dokter-dokter yang punya pikiran komersil kayak gitu kan, mengakibatkan masyarakat itu nggak sembuh-sembuh yang pertama. Yang kedua, beban di keuangannya kan. Walaupun sekarang ada BPJS, cuman kan orang ngantrinya aja BPJS banyak banget kan. Karena masyarakat Indonesia aja ada berapa, dokternya berapa kan. Itu sangat jomplang kan, dari jumlah dokternya sampai jumlah masyarakatnya. Selain dokternya sedikit juga dan ada yang komersil juga, masalah ini fasilitasnya bro, alat-alatnya. Makanya orang menengah ke atas gak enggan berobat di Indonesia ya, salah satunya tentang fasilitas dan alat-alat di Indonesia itu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat di sektor
pendidikan, seperti apa problemnya, kemudian lanjut ke kesehatan. Nah, ini mempengaruhi sekali, akhirnya berdampak pada suatu pekerjaan, bro. Betul. Di mana pekerjaan ini, kalau kita lihat isunya, banyak generasi sekarang yang memang maupun fresh graduate ataupun generasi-generasi yang saat ini sedang diberitakan, itu banyak berita-berita tentang tidak tahan banting dalam bekerja, sering mengeluh kontrakan di pekerjaan. Bahkan ketika melamar pekerjaan itu juga tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, ini kan berdampak dari pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Nah, gimana menurut Bro Fakih? Ya, jadi memang semua itu berkaitan ya bro ya. Saling sinergi ya? Ya, saling sinergi. Yang pertama dari investasi kesehatan. Kalau dia sehat, kalau orang sehat kan pasti bisa ini kan bisa sekolah, bisa mencari ilmu, bisa apa, bisa belajar otodidak dan lain sebagainya. Nah, setelah dia punya bekal ilmu, dia kan pasti bisa bekerja kan. Entah itu dia bekerja di corporate, di kantor atau di usahanya dia sendiri kan. Nah, setelah dia punya pekerjaan, punya penghasilan, dia bisa investasi lagi di kesehatan kan. Seperti itu, circle-nya sebenarnya sederhana guys. Jadi kalau teman pintar bisa memahami circle ini dari kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, itu dapat merubah kehidupan dari teman-teman pintar sekalian. Yang tadi kita bahas tentang kesehatan itu berpengaruh banget dari modal ekonomi yang sudah kita punya terlebih dahulu kan. Gimana caranya kita mendapatkan makanan yang bergizi, dari lingkungan juga asap yang tanpa polusi dan lain sebagainya. Intinya yang masuk ke dalam diri kita biar sehat itu gimana sih? Ya, seperti itu. Investasinya gimana sih? Olahraga secukupnya gitu kan. Istirahat secukupnya, nggak begadang dan lain sebagainya. Setelah itu kan dari sisi pendidikan kan banyak faktornya juga kan. Dari kurikulum pemerintah dan lain sebagainya, gimana sih? Atau mungkin yang dari internet, gimana sih kita memfilter apapun yang ada di internet biar kita tuh nggak jadi, mohon maaf, nggak jadi bego gitu kan, nggak dibegoin sama internet, tapi dari internet kita malah jadi pinter gimana kan. Nah itu tadi di bidang pendidikan. Nah setelah itu pekerjaan kan, gimana sih caranya kita kerja dengan baik, tahan banting, terus memiliki critical thinking yang baik, soft skill yang baik buat di pekerjaan kan. Biar kita tuh di pekerjaan gak cuman mendapatkan gaji aja, tapi mendapatkan ilmu ya. Mendapatkan tambahan ilmu lagi, mendapatkan pengalaman lagi kan. Untuk apa? Untuk kita bisa upgrade diri kan, gitu guys. Nah itu jadi circle-nya tuh seperti itu. Oke bro, jadi tadi kita udah bahas panjang lebar. Nah, yang dimana di awal kita membahas red ocean sampai membahas problem-problemnya ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas lebih ke apa ya, sebuah solusi atau kesimpulan dari konten ini. Bahwasanya kalau kita ngomongin red ocean kan itu kebanyakan pebisnis ya, ketika red ocean itu kan berdarah-darah tadi ya, perang harga, kemudian kompetitornya juga sudah mulai banyak ya. Nah, sekarang ada istilah solusinya yaitu blue ocean. Bagaimana pebisnis ini supaya bisa kreatif ya bro. Kreatif dalam hal apa? Menciptakan sebuah market, niche market, pasar market, kemudian juga melihat kompetitor juga sebagai nantinya bisa berdiri sendiri. Nah, menurut Bro Fakih itu seperti apa bro? Ya bener banget bro, solusi dari red ocean ya blue ocean kan. Blue ocean yang mana artinya samudra biru yang di dalamnya itu bisnisnya kalau bisa ya sedikit kompetitor, dan bagusnya lagi hanya dia yang main di bisnis itu kayak gitu. Cuman kan untuk mendapatkan ide atau gagasan yang masuk ke ranah blue ocean itu kan sulit bro. Sulit. Makanya kita dari Edukasi Now, teman-teman pintar, kita mau buka kelas nih ya Bro Ahmad ya. Buka kelas untuk mengedukasi teman-teman pintar gimana sih caranya di era sekarang kita bisa mendapatkan ide untuk bisnis blue ocean. Kalaupun teman-teman berpassion di bisnis di red ocean, gimana sih caranya biar teman-teman itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor teman-teman gitu kan bro. Iya nggak bro Ahmad? Karena
di era sekarang memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk mendapatkan gagasan di bisnis Blue Ocean. Makanya mungkin nanti di kelas itu kita akan bedah banyak hal ya bro ya, dari bisnis di Red Ocean sampai di Blue Ocean. Nah, nanti terserah teman-teman mau pilih ranah bisnis yang mana, kita balikin ke teman-teman, passionnya di mana kan kita nggak tahu kan. Bisa produk maupun jasa. Betul. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kelas ini, kita adain gratis ya bro ya, Gratis. free, tanpa ada biaya apapun. Syaratnya cuman follow, subscribe kita aja channel ini Edukasi Now, dan follow Instagram kami dan Edukasi Now. Komentarnya komentarnya mau ikut kelas Edukasi Now gitu ya bro ya. Siap. Mau ikut kelas Edukasi Now gitu ya teman-teman pintar. Ditunggu komentarnya. Kalau komentarnya nyampe 300 komentar, kita langsung buat kelas gratis bro. Ya bro. Siap. Ayolah pemerintah bikin produk-produk yang dalam negeri mulai dari kebutuhan kecil dulu ya bro. Betul. Dari mulai primer ya, kemudian lanjut ke sekunder dan tersier. Nah, harapannya di channel ini Edukasi Now ya, banyak nantinya masyarakat menjadi produsen ya, minimal untuk memenuhi kebutuhan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, dari situ juga kita punya peluang untuk ekspor, maupun kalau kita ranahnya untuk mengembangkan bisnis, ada R&D yang bagus yang bisa diterima khususnya dari masyarakat kita sendiri menggunakan produk lokal. Syukur-syukur bisa keluar negara ya bro. Iya, menarik market dari luar negeri, yang itu menambah uang masuk ke negara Indonesia kan. Iya. Jadi intinya sih pola pikirnya sederhana. Kalau kita ingin membalik keadaan, yang pertama balikin pikiran yang tadinya kita konsumen, balikin jadi produsen. Yang kedua adalah tadi lingkaran circle tentang perubahan itu. Dari pertama kan tadi kita bahas modal ekonomi dulu ya, untuk mencapai kesehatan yang baik. Yang kedua kita pendidikan dan pekerjaan, lalu invest lagi ke kesehatan lagi. Muter. Yuk realisasikan support gagasan dan ide di channel ini ya. Dan bismillah, semoga Indonesia berdikari dalam segala aspek bidang kehidupan. Oke, teman pintar, sekian video konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap setia dengan cara subscribe di channel ini dan follow Instagram kami di Edukasi Now. Saya Ramdhaniku dan Fakih Hafiz M. Oke, salam Edukasi Now, pintar itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edukasi Now, pintar itu penting.